Tujuan dari praktikum ini, pertama mengidentifikasi dan menerapkan prosedur screening uji aktivitas antidiabetes secara praklinik in vivo pada hewan model rodensia yaitu mencit. Dua, mengidentifikasi dan memahami konsep dasar farmakologi terkait pengujian senyawa antidiabetes. Tiga, melakukan eksperimen untuk mengevaluasi efek antihiperglikemik dari senyawa uji atau ekstrak verbal pada hewan percobaan. Empat, melakukan desain percobaan, mengumpulkan analisis data, serta menyusun laporan hasil penelitian di bidang farmasi dan farmakologi. Pada praktikum ini, prinsip dari uji aktivitas antidiabetes secara in vivo dilakukan untuk menilai kemampuan suatu senyawa atau ekstrak dalam menurunkan kadar glukosa darah pada hewan uji yang biasanya mencit. Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa darah akibat gangguan sekresi atau kerja insulin. Jika tidak ditangani, kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi serius seperti kerusakan ginjal, saraf, retina, dan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Efektivitas agen diabetes dapat dievaluasi melalui pengujian in vivo menggunakan hewan coba, terutama hewan coba mencit jantan. Induksi diabetes pada hewan uji biasanya dilakukan dengan alloxan atau streptozotocin yang merusak sel beta pankreas. Uji in vivo ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas, dosis optimal, dan potensi toksisitas senyawa sebelum masuk ke tahap uji klinis pada manusia. Untuk alat yang digunakan ada spirit, siring, sonde oral, retainer, lancet atau gunting kecil, glukometer, timbangan digital, kandang mencit, spektrofotometer UV-vis. Untuk bahan yang digunakan ada mencit jantan, alloxan, alkohol swab, ekstrak uji, glibenclamid, karbos, reagen DODPLT, pakan, dan air. Pertama-tama, mencit diberikan nomor 1-5. Lalu ditimbang satu persatu. Mencit dimasukkan ke dalam retainer. Setelah itu, setiap mencit diambil darahnya dari vena ekor sebanyak 1 tetes dan diteteskan pada chip alat glukometer tes. Kadar gula darah puasa setiap mencit kemudian dicatat. Kemudian, dosis untuk induksi aloksan setiap mencit dihitung. Lalu, induksi aloksan diambil dalam keadaan dingin menggunakan siring. Lalu, semua mencit diinduksi dengan aloksan selama 7 hari berturut-turut secara intraperitoneal, kecuali mencit 1 karena merupakan kontrol normal yang tidak akan diinduksi apapun. Setelah 7 hari penginduksian aloksan, semua mencit kemudian ditimbang satu persatu dan diberikan obat secara oral. Pemberian obat secara oral dilakukan selama 5 hari berturut-turut seperti sebelumnya dengan diberikan pakan dan minum. Kadar gula darah mencit kemudian diuji dengan metode yang pertama yaitu glukometer test, di mana pada hari ke-13 setiap mencit dicek kembali kadar glukosa darahnya melalui vena ekor. Kadar glukosa darah yang diuji merupakan kadar glukosa darah di mana mencit telah dipuasakan selama 12 jam. Metode pengujian yang kedua yaitu dengan enzimatik KODPAP menggunakan spektrofotometer UV-vis. Pertama-tama, satu mencit dikorbankan dengan inhalasi gas karbon dioksida, lalu mencit dibaringkan di atas papan bedah, lalu dilakukan pembedahan. Membran organ jantung kemudian digunting untuk memudahkan pengambilan darah melalui jantung. Darah dari jantung kemudian diambil dengan menggunakan siring sebanyak 0,5-1 mili. Darah yang telah terkumpul pada siring kemudian dimasukkan ke dalam mikrovakuum dan disentrifugasi dengan kecepatan 600 rpm selama 10 menit. Setelah 10 menit akan didapatkan serum berwarna bening. Serum tersebut dipisahkan lalu dimasukkan kembali ke dalam mikrovakuum yang baru, lalu dicek kadar gula darahnya menggunakan spektrofotometer UV-vis. Pada pengujian dilakukan pengukuran absorbansi standar terlebih dahulu, lalu kemudian dilakukan pengujian pada absorbansi sampel. Yang pertama yaitu kontrol normal. Pada kelompok ini memiliki rata-rata kadar gula darah puasa pada T13 yaitu 123,33 mg per desiliter dengan standar deviasi 29,95. Ini menunjukkan kadar gula darah pada kondisi normal tanpa melakukan induksi diabetes atau pemberian obat penurunan gula darah. Kemudian ada kontrol negatif. Kontrol negatif ini mempunyai rata-rata kadar gula darah puasa pada kelompok ini sangat tinggi gitu, mencapai 295,33 mg per desiliter dengan standar deviasi 255,47. Peningkatan drastis ini mengindikasikan bahwa kelompok ini itu telah berhasil gitu diinduksi diabetesnya, sehingga kadar gula darahnya jauh di atas normal. Tingginya standar deviasi itu menunjukkan variasi yang cukup besar dalam respon individual pada kelompok ini. Kontrol positif ini mempunyai rata kadar gula darah puasanya yaitu 89,67 mg per desiliter dengan standar deviasi
deviasinya 33,02. Kontrol positif ini mengalami penurunan gula darah gitu, menunjukkan bahwa obat standarnya itu berhasil gitu menurunkan kadar gula darah hingga di bawah nilai kontrol. Itu menunjukkan efektivitas obat tersebut. Kemudian ada kelompok ekstrak uji es elongata dosis 1. Pada kelompok ini mempunyai rata-rata kadar gula darah puasanya yaitu 138 mg per desiliter dengan standar deviasi 16,52. Meskipun tidak serendah kontrol positif, ekstrak ini menunjukkan kemampuan untuk mengendalikan kadar gula darah yang berada di antara kontrol normal dan kontrol negatif. Kemudian yaitu ekstrak uji es elongata dosis 2 mempunyai rata-rata sebesar 100,33 mg per desiliter dengan standar deviasinya 24,01. GS elongata dosis 2 ini berhasil gitu menurunkan kadar gula darah yang mendekati kelompok kontrol positif dan bahkan lebih rendah dari kontrol normalnya. Untuk grafiknya sendiri ini dapat dilihat bahwa kontrol negatif itu memiliki kadar gula darah yang tinggi gitu. Ini tuh membuktikan bahwa keberhasilan induksi diabetesnya. Kemudian ada kelompok normalnya itu menunjukkan kadar gula darah yang stabil. Nah, untuk kelompok kontrol positif itu menunjukkan penurunan kadar gula darah yang paling drastis yang menunjukkan efektivitas obat standar. Nah, kemudian ada uji ekstrak grafik untuk uji ekstrak elongata dosis 1 dan dosis 2 itu menunjukkan potensi penurunan pada kadar gula darah, yang dimana ekstrak uji es elongata dosis 2 itu menunjukkan hasil yang lebih rendah gitu, yang lebih baik dengan rata-rata yang lebih rendah dibandingkan dosis 1 dan bahkan mendekati kontrol positif. Kemudian dari data tersebut, dari semua data yang ada ini, mencit yang menunjukkan hasil paling baik dalam menurunkan kadar gula darah atau yang paling efektif dalam mengontrol hiperglikemia yaitu adalah mencit ekstrak uji es elongata yang memiliki rata-rata 100,33 mg per desiliter dan jauh lebih baik daripada dosis 1. Hasil percobaan menunjukkan bahwa kelompok kontrol negatif memiliki kadar glukosa darah puasa tertinggi pada hari ke-13 yaitu dengan rata-rata 295,33 mg per desiliter yang menandakan keberhasilan induksi diabetes menggunakan aloksan. Sementara itu, kelompok kontrol positif yang diberikan glibenclamide menunjukkan kadar glukosa paling rendah yaitu sekitar 89,67 mg per desiliter yang membuktikan bahwa efektivitas obat standar sebagai agen anti-hiperglikemia. Kelompok ekstrak uji es elongata dengan dosis tinggi yaitu 1000 mg per kilogram berat badan menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dosis rendah dengan rata-rata kadar glukosa darahnya yaitu 100,33 mg per desiliter dengan 138 mg per desiliter. Hal ini menunjukkan adanya efek penurunan kadar glukosa yang bergantung pada dosis. Standar deviasi yang lebih kecil pada kelompok ekstrak dosis tinggi juga mengindikasikan efek yang lebih stabil dan konsisten pada hewan uji. Selain itu, hasil analisis kadar glukosa menggunakan metode spektrofotometri menghasilkan nilai konsentrasi sebesar 156,08 mg per desiliter pada sampel, yang mendekati hasil kelompok uji dengan dosis ekstrak tertentu. Hal ini memperkuat data glukometer dan menegaskan bahwa metode pengukuran yang digunakan valid dan konsisten. Data tersebut memperlihatkan bahwa ekstrak es elongata memiliki potensi sebagai agen anti-diabetes, meskipun belum seefektif glibenclamide. Namun demikian, perbedaan efektivitas dapat dijelaskan oleh perbedaan mekanisme kerja senyawa aktif di dalam ekstrak herbal dibandingkan obat sintesis. Sehingga kesimpulannya, berdasarkan hasil praktikum, induksi diabetes menggunakan aloksan berhasil meningkatkan kadar glukosa darah mencit secara signifikan. Glibenclamide sebagai kontrol positif menunjukkan penurunan kadar glukosa darah paling efektif di antara semua kelompok. Ekstrak es elongata dengan dosis tinggi lebih efektif dibandingkan dosis rendah dalam menurunkan kadar glukosa darah. Hal ini menunjukkan adanya potensi aktivitas antidiabetes dari ekstrak tersebut. Namun, efektivitasnya masih di bawah obat standar, sehingga dibutuhkan optimalisasi dosis dan isolasi senyawa aktif. Uji lanjutan secara in vivo maupun in vitro sangat penting dilakukan untuk menjamin keamanan dan efektivitasnya sebagai kandidat terapi, sehingga demikian es elongata berpotensi dikembangkan sebagai agen fitoterapi untuk pengelolaan diabetes.